Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat 8, kembali lagi bersama saya Ainun Nisa Dwi Puspitaningrum Saya Muhammad Akbar Al-Arsya. dan kamu lagi dengerin podcast SMA Negeri 8 Makassar. Hai Sobat 8, terima kasih sudah mengklik video ini dan pastikan kamu nontonin sampai habis ya. Nah, kembali lagi di podcast SMA Negeri 8 Makassar edisi BBS, Bincang-Bincang Santai. Nah, ada yang spesial nih di episode kali ini Sobat 8. Kalau episode kemarin saya nge-hostnya sendirian, hari ini saya ada partnernya nih. Jadi saya udah ada temennya. Baik, langsung saja saya sambut. Inilah dia host baru kita, Akbar Al-Arsya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Arsya yang kerap disapa Arsya. Saya merupakan host baru di sini. Pada kesempatan yang spesial kali ini tuh saya akan memulai debut saya di Smandel Podcast. Luar biasa. Dan saya tentunya akan mengudara dan mengisi episode-episode Smandel Podcast berikutnya. Wah. Ya, itu perkenalan diri saya ya teman-teman ya. Iya. Jadi nanti episode berikutnya ini saya udah nggak sendirian nih Sobat, tapi saya udah ada partnernya. Oke, daripada kita asik berdua mulu nih Arsya ya, jangan dikacangin dong narasumbernya hari ini. Nah, di episode kali ini Sobat 8 tentunya seperti biasa, podcast SMA Negeri 8 selalu menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif, yang selalu berbagi cerita kepada kita dan sharing-sharing, dan tentunya dapat kita petik nilai positifnya nih. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Inilah dia, Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 8 Makassar, periode 2024-2025. Halo. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Luar biasa. Oke, kelihatan kok dari senyumannya yang terpancar ya. Wah, ini wakil ketua OSIS kita ini senyum-senyum mulu nih. Ada apa nih? Ada sesuatu yang spesial. Ada sesuatu yang spesial ya. Sebelum itu, tolong kalian perkenalkan ke audiens. Siapa sih kalian sebenarnya? Ya, supaya Sobat 8 yang ada di rumah bisa tahu lebih banyak nih. Oke, terima kasih nih atas kesempatannya ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore ya, sudah sore ya? Iya, sore. Iya, udah sore sih. Oh, udah terasa ya. Perkenalkan, nama saya Andi Arseti Regina Putri. Halo Zeze. Halo. Kerap kali dipanggil Zeze ya. Sudah di-spill tadi sama Arsya. Iya, betul. Jadi saya dipanggilnya Zeze. Saya merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 8 Makassar periode 2024-2025. Oke, dan halo semua, perkenalkan saya Fitriani Yusuf, biasa dipanggil Fitri. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 8 Makassar, periode 2024-2025. Luar Halo biasa. Fitri. Halo Fitri, halo Zeze. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, statusnya gimana nih? Apa ini? Siapa Lagi nih? jomblo kah atau ada penyemangatnya gitu? Jangan terlalu frontal seperti itu ya. Oke, gimana? Anda. Lanjut. Enggak apa, lanjut aja. Masih jomblo sebenarnya. Oh, masih jomblo. Oh iya, lapar. Bagaimana dengan ini? Saya Ibu Wakil Ketua OSIS. sama Ji, jomblo juga. Oke. Sendiri. Yang benar. Serius. Oke. Oke nih. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai aja ya bersama kalian. Dan mungkin pertanyaan pembuka nih. Gimana sih rasanya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 Makassar? Dan apa yang kalian rasakan setelah menjabat selama ini? Iya. Siapa nih? Boleh dari Iya, ketuanya ketua dulu mungkin. Kalau jadi terpilihnya rasanya luar biasa dan tidak menyangka sebenarnya. Karena saya pas ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu bisa dibilang tidak ada ekspektasi untuk terpilih. Tapi mungkin rezeki alhamdulillah terpilih. Iya. Terus
perasaan saya selama menjabat ada senang Suka duka, dukanya. senangnya, Suka duka. suka dukanya. Iya. Aduh, nervous nih, maafkan ya. Nggak apa-apa. Ada suka dukanya, ada rasa bahagianya juga, rasa sedihnya. Pokoknya tercampur lah. Oke, kalau dari Iya. Bu Wakil Ketua nih, Bagaimana? Sama Jia, cuman pas Makassar banget ya? Oh, Oh, apa? Nggak apa-apa. sama sih, cuman pas terpilih itu lebih kayak takut bagaimana kedepannya menjalaninya, terus kayak bisa ndak ya ini. Oke. Nah, pastinya kan saat kalian mencalonkan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, pasti kan kalian mempunyai visi dan misi ya. Nah, masih diingat nggak visi dan misinya apa? Masih. Oh, masih? Mungkin boleh Boleh diberitahukan kepada Iya. audiens Mungkin seperti untuk apa? garis besarnya saja ya, karena seingat saya itu visi misinya agak panjang. Iya. Ya, jadi Ada 2 juga sih. ya ada 2 malah visi misinya. Oh. Tapi yang secara garis besarnya yang pertama itu kami mau mengadakan 2 program besar bagi OSIS. Yang alhamdulillah sudah terlewati. Sudah terlaksana ya? Sudah. Kalau boleh tahu apa itu? Yang pertama camp karakter. Oh, oke. Oh iya, Yang kedua. benar. Dan terus yang Semandel Cup Volume Oh. 17. ya alhamdulillah sudah terlewati kemarin Oke. dan sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Nah, dari visi misi dan kalian tadi kan kalian ini kan udah mau Demisioner. iya, demisioner, betul banget nih. Bentar lagi nih. Nah, kira-kira dari visi misi kalian tadi, apakah udah ada yang tercapai atau belum? Untuk saat ini menurut saya sudah ada yang tercapai. Secara keseluruhan? Tidak. Belum semua sih. Belum belum semua semua ya? Iya. Masih ada beberapa yang sebenarnya belum tercapai, dan tapi ini kami sedang merancang supaya ini bisa tercapai. Iya, betul. Oh Dan iya. apa itu yang belum kalian capai berdua? Mungkin Mungkin secara garis besar apa yang belum dicapai oleh organisasi kalian? salah satu kemarin visi misi kami itu namanya menjaga kebersihan sekolah. Oh iya. Iya. Ah, Itu. kebetulan di sekbid kami kalau nggak salah itu sekbid 7. 7 ya, Iya. 7 ada proker Namanya Jumat Bersih. ya Jumat Bersih. Kebetulan kemarin saya sudah arahkan ini ketua koordinatornya untuk membahas sama pihak yang berwajib yang mengurus Pihak hal sekolah. tersebut, tapi belum ada respon yang Oh dari- gitu, oke. Nah, aku juga kepo nih Zeze sama Fitri. Apa sih yang menjadi alasan utama kalian join di organisasi OSIS ini? Karena kan seperti yang kita ketahui ya, menjadi seorang anak OSIS itu bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak tantangannya dan juga salah satunya waktu belajar kita juga sering terganggu gitu. Nah, apa sih yang menjadi hal pendorong buat kalian untuk join di organisasi OSIS ini? Dan sedikit menambahkan pertanyaan dari Ainun, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, bagaimana kalian berkompromi dengan hal tersebut? Iya, Seperti betul. apa kalian mengambil Membagi. action Oh, dan oke. membagi waktu juga bisa? Seperti apa? Coba dijelaskan ke teman-teman sekalian. jarang lihat ke sana ya. Berarti kita fokus ke hari kita ada ya, oke. Jadi Mari kita dengarkan teman-teman. Oke, jadi tadi untuk kenapa alasan saya masuk OSIS, sebenarnya bisa cerita pengalaman dulu. Oh, boleh banget. Nah, jadi dulu waktu SMP saya sempat ikut masuk OSIS dan sempat ditawarkan ingin jadi ketua OSIS, tapi Iya, waktu betul. iya pernah, tapi waktu itu saya tolak karena saya merasa seperti belum tepat saatnya. Terus kedua, saya merasa kalau masuk OSIS itu banyak temannya. Iya, betul, memperbanyak relasi, Iya. betul. Dulu, saya ingat dulu waktu sebelum gabung di OSIS, bahkan sebelum jadi ketua OSIS, teman-teman saya itu ya paling teman kelas. Tidak ada teman yang belum terkenal Fitri, belum terkenal Ainun, bahkan Arsya pun belum terkenal. Tapi ketika masuk OSIS, alhamdulillah banyak kenalan, dan bahkan banyak teman-teman di luar sekolah. Jadi yang- menurut Iya, betul, iya. maaf motong. Jadi menurut Zeze ini OSIS merupakan sebuah ruang lingkup baru untuk menambah pertemanan dan relasi juga ya. Iya, betul, Oh, betul. oke. Kalau dari Fitri gimana? Gimana? Seperti Gimana? Saya juga mau cerita pengalaman. Boleh? boleh. Oke. Waktu SMP sebenarnya saya mau join OSIS, Iya. tapi nggak tahu kenapa itu nggak didaftar sama kakak kelasnya. Terus pas masuk di Semandel kayak tertarik deh masuk OSIS. Cuman kayak nggak expect mau sampai mencalonkan karena berpikir kayak
deh jangan deh pasti capek. Terus kayak pasti harus ekstrovert orang dan kayak Iya. aduh Emang Fitri orangnya introvert. tapi kayak menurutku kayak capek sih bakalan enggak sih. So, tapi kenapa bisa sampai mencalonkan? oh, Coba-coba. 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 Oh, berarti ini gabutnya berhadiah ya. Jujur sebenarnya alasan utamanya sama, coba-coba. Dan Hoki ya. dan saya yang menawarkan Zeze buat ayo deh pasangan sama gitu. mencalonkan gitu. So, this was the new challenge for both of you, right? Ya. Oke. Dan saya ini mau bertanya, apa perasaan kalian waktu pertama kali coba-coba mendaftar atau mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Sempat waktu itu hampir saya plan. Hampir ke Susah ya, Coba susah dicoba, saya coba bujuk dicoba. sih ini. awalnya nih yang bujuk, ayo kita jadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Awalnya saya bilang, nggak mau, pasti sibuk. Terus kedua pasti banyak pekerjaan. Terus Iya, ketiga betul. harus berinteraksi sama orang-orang. Jujur, walaupun saya suka banyak teman, tapi energi sosial saya itu cepat habis. Iya. Serius. Frekuensi. Oh, oke. Awalnya jadi sempat pas sudah mendaftar, sudah kasih CV-nya ke ketua OSIS yang dulu, Kak Sektio, sempat saya mau batalkan. Iya, dan pas susun visi misi juga kayak sesusah itu karena kayak direvisi ulang. Oh, itu direvisi. Iya. Direvisi. Revisi ya. Ya, direvisi. Jadi kita nggak sembarangan langsung ini visi misinya, tidak. Harus dikasih lihat dulu ke ketua OSIS yang sebelumnya sama pembina sebelumnya juga. Oh, gitu. Jadi pas dilihat direvisi lagi, ini bisa nggak terjalankan, direvisi lagi. Oh, gitu. Kayak ini juga terlalu panjang. Oh, ini enggak. Kayak begitu. Jadi Wah, luar biasa ya perjuangannya loh. Dan saya menjadi penasaran. I mean like, what is your milestone? What is your milestone in making this your mission for the organization especially? Kayak apa yang menjadi batu loncatan kalian sampai sukses membuat visi misi tersebut? Iya, betul. itu loncatannya lebih ke ya sebenarnya kalau dibilang batu loncatan kita sampai bahkan jadi ketua OSIS sebenarnya tidak ada spesial ya. seperti itu. Cuma kami ya selama kami bekerja sebagai OSIS kami dedikasikan waktunya kami untuk Iya, di betul. OSIS. Karena emang kan tadi udah disebutin ya, mereka cuma coba-coba. Iya, coba ya. Hokinya ya, hoki. Berarti bisa disimpulkan ada faktor keberuntungan juga ya. di sini. Iya, faktor keberuntungan. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, di OSIS juga di OSIS juga kan ada yang namanya proker ya, program kerja nih. Iya. Nah, ada nggak salah satu program kerja dari OSIS yang udah kalian lakuin yang paling berkesan di benak kalian? Kayaknya Semuanya sih. semuanya sih. Semua aja. Sama. Kalau yang paling berkesan deh satu. Tanpa Semandel Cup. Semandel Oh, Cup. Smandel Cup. Terus- Bisa diceritain kenapa? Kenapa demikian? Kenapa Semandel Cup? Karena kebetulan itu dilaksanakannya pas waktu sekolah. Iya. Jadi kayak lebih banyak tantangannya bagi kita karena kayak bagaimana sih nih membagi waktu antara kegiatan ini sama belajar tak selama 10 hari itu. Iya, betul. Kayak waduh kayak susah sekali nih dan pasti banyak timbul pro kontra kan dari Mhm. beberapa pihak. Itu Ji, terus kayak pulang malam jam 10 Wow. itu terus menghadapi sekolah lain yang datang nonton karena ada juga anak SD kan ikut jadi kayak Oh, jadi ini perlombaannya dari SD ya? SD tingkat SD SMP SMA. Wow, itu banyak banget sih. Mungkin bagi para penonton yang nggak tahu yang apa itu Semandel Cup ya, Semandel Cup itu turnamen futsal ya. Oh iya. Futsal. Dan ada e-sportnya Ada juga. e-sportnya juga. Oh, ada e-sportnya juga. Ada e-sportnya juga. Kalau boleh tahu juara satunya siapa? Di masing-masing tingkat, di SD, SMP, Iya. SMA. Kalau Karena kalian kebetulan saya kan saya kan juga anak organisasi, salah satunya organisasi MPK, Majelis Perwakilan Kelas, namun saya tidak termasuk ke dalam panitia Smandel Cup. Jadi Dan- saya kurang tahu nih. Dan saya bukan siapa-siapa, cuman Waduh. NPC sekolah yang tiba-tiba harus mewawancarai dua orang ini, Jangan gitu lah. ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jangan gitu lah. Tolong dijelaskan seperti apa. Oke. Jadi yang saya ingat kemarin yang juara satu itu SMA. SMA Semandel sendiri. Semandel sendiri. Oh, tuan Bisa rumahnya. begitu? Tuan rumah sendiri. yang Oh, juara. tuan Oke. rumahnya juga ikut. Iya, lomba tuan rumah. ya. Awalnya sebenarnya bukan tuan rumah yang ditargetkan untuk yang juara. Iya, tapi kan karena emang tuan rumahnya jago banget. Jago banget. Sudah. Di bidang futsal tuh udah Aduh, Keren. keren. Terus SMP kalau nggak salah SMP
Berapa ya? Berapa tuh? Aku lupa. Takut Kak salah bilang Iya, sih. aku juga Oh, bilang. ya udah, Tapi nggak kalau apa-apa. SD saya ingat sekali. Ya. Apa Iya, apa SD? itu? Entah Arifah. Arifah. Oh, SD. SD Arifah. SD Iya, Arifah. MTS. Iya, cocok ya. Kenapa? Iya, SD. Iya, SD. Iya, cocok. Kenapa Oh, kami oke. paling ingat SD? Karena anak-anaknya kecil-kecil. Kecil-kecil lucu. Kecil-kecil kial. Oh, penyuka anak kecil. Iya. Oke, selanjutnya nih, pastinya kan di organisasi itu sering terjadi yang namanya perbedaan pendapat ya. Karena pastinya seperti yang kita ketahui, menyatukan satu pendapat dari puluhan kepala itu susah banget. Nah, bagaimana peran kalian sebagai ketua dan juga wakil ketua OSIS dalam menangani situasi tersebut? Bagaimana itu? Kalau dari kita berdua itu sebenarnya saya apa sih kayak berbagi sama Zeze, toh kayak misalnya Zeze kamu urus yang ini, toh kayak apa sih kayak Begitu. pihak yang ini, saya yang pihak yang ini, Jadi terus kalian saling membagi Jadi tugas. membagi tugas gitu ya. Mas. Karena ya saya juga sadar, walaupun saya ketua OSIS, saya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Iya, Sama betul banget. Fitri. Iya. Kita jadi ketua wakil itu saling membutuhkan satu sama lain. Iya, saling nge-backup ya satu sama lain. Terus untuk ya menyatukan yang namanya pemikiran yang berbeda, pertama kita harus pahami dulu dari sudut pandang setiap orang. Betul, betul. Bukan begini, bukan berarti sudut pandang semua orang harus dibenarkan, tidak. Iya, betul. Memang kadang ada yang harus dibenarkan, ada yang yang harus tidak. yang tidak salahkan. Jadi yang harus kita pikirkan adalah berpikir rasional. Mm-mm. Jadi misal contoh, ada ini maunya misalnya Kayak peraturan. gini. Contoh peraturan, si A peraturan dia tidak setuju kalau lifting itu tidak boleh di bawah. Si B bilangnya lifting itu tidak boleh di bawah karena bukan aturan, bukan maksudnya dia aturan dari sekolah kita tidak boleh bawa lifting. Nah di sini kita berpikir rasional. Kita harus tahu dulu kenapa lifting dilarang dibawa ke sekolah. Iya, betul banget. Ya. Jadi harus dipikirin dulu dampak-dampaknya. Mereka memikirkan lebih condong ke arah mana? Ya. Iya, Apakah keputusan yang akan mereka ambil itu positif atau negatif? Seperti itu ya? Iya betul. Oke, iya betul. Oke. Dan saya punya pertanyaan. Bagaimana kalian menghadapi siswa-siswa yang mungkin nanti pertanyaan bisa disambung sama Ainun, tapi ini gambaran sedikit. Bagaimana kalian mengambil langkah dalam menanggapi siswa-siswa yang mungkin tidak mau mengikuti peraturan tersebut? Iya, betul. Wow. Karena ini mungkin sering banget terjadi sih. Sering. Hal yang paling sering banget Iya. terjadi. Dan Sudah. kan peraturan ini tuh bersikap universal bagi Iya. semua siswa di Siswa. SMA Negeri 8. Iya. Seperti apa kalian mengambil langkah untuk hal tersebut? Yang pertama mungkin ini kedengarannya seperti klise, tapi pertama ditegur dulu. Ditegur. Ditegur Iya, dulu. Oke. Nah, misalnya ada salah satu teman dulu saya ingat, dia itu selalu pakai rok span. Bahkan sampai sekarang Sampai sih. sekarang banyak. sih. Iya, Saya banyak ingat sih. sekali saya tegur, saya langsung ke kelasnya. Tapi saya tegur dengan cara pribadi. Artinya saya tidak menegur dia di depan umum. Iya. Saya tegur dia secara baik-baik. Misi, jangan jangan pakai rok span karena bukan aturan sekolah kita. Saya kasih kamu kesempatan. Kalau minggu depan masih pakai rok span, mau tak mau saya harus laporkan kamu ke BK. Karena kalau untuk eksekusi kan bukan wewenangnya kita. Oke, jadi kalian memang wewenangnya cuma menegur. Ya, menegur. Cukup menegur dan memberi contoh. Tapi kalau eksekusi lebih tepatnya kita berikan ke pihak sekolah. Tapi apakah cuma menegur saja hal yang bisa kalian lakukan atau ada hal lain lagi? Lebih tepatnya sih jadi role model Iya, sebenarnya. memberi contoh sih. Beri Iya. contoh. Cuma ya kadang ada ya maaf ya, ini ada beberapa kadang anggota yang sedikit nakal dalam tanda kutip. Iya, Nah, di betul. sini kita juga lebih tepatnya belajar introspeksi diri. Iya, betul banget nih. Apakah di situ ada, berarti kita bisa simpulkan bahwa kinerja yang kalian lakukan itu ada sinergi dengan mungkin kalau di sekolah itu disebutnya kesiswaannya. Iya, Iya, betul. Betul. Jadi itu dia teman-teman. Kalau terkadang kalian menghadapi sikap-sikap anak-anak OSIS yang mungkin terlalu ketat dengan peraturan, itu karena memang mereka perlu menjalankan tugas Iya. mereka. Betul banget. Dan untuk aktivitas lebih lanjut atau mungkin eksekusinya itu wajib ada Iya. sinergi dari kesiswaan. Kesiswaan. Seperti Iya, itu ya. jadi memang bukan wewenang dari OSIS. OSIS. Seorang orang selalu salah paham nih. Bahkan Iya, saya betul dengar banget. ada katanya begini, OSIS yang buat peraturan sekolah. Nah, ini paling sering sih aku dengar.
Coba dijelaskan ke audiens supaya Ya supaya sobat 8 yang di rumah yang lagi nonton tuh tidak salah paham Ya. gitu. Terutama nih siswi dari SMA Negeri 8 Makassar yang selalu mengatakan bahwa OSIS yang membuat aturan. Jadi saya ingat sekali ada teman, saya cerita dulu, ada Iya, teman boleh. ini kan kita pulang sekolahnya Jumat, sekarang kan bukan kayak dulu ya, yang Iya. sebelum Ya, setelah setelah sholat Jumat sholat Ya, jadi jam pelajaran ditambah lagi ya. jambal lagi. Saya ingat sekali teman saya begini, pasti kau Zezeto, maaf ke bahasa Makassar, Ya, nggak apa-apa. pasti kau Zezeto yang buat peraturan ini supaya lama di sekolah, mentah-mentah kau selalu pulang lama, aduh. Waduh. Sumpah saya bilang, waduh bukan saya saja baru tahu begitu. Kena- Tiba-tiba culture shock, kok tiba-tiba lama pulang begitu. Iya, Ternyata, betul. dan saya jelaskan bahwa semua aturan yang ada di sekolah itu bukan OSIS yang buat, tapi Iya. memang dari OSIS nggak punya wewenang untuk Ya, membuat suatu buat- aturan. Okay. That's why Iya. I mean like both of you need to give some explanation so we can prevent the misunderstanding for all Iya, the betul student of SMA Negeri 8 Makassar ya teman-teman ya. Oke. Oke, nah satu hal lagi nih yang terbesit di benak saya, ketika misalkan kalian menjalankan suatu proker, pastinya kan paling sering ya ditemuin itu anggota yang tidak memenuhi ekspektasi kalian, misalkan apakah itu dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau mungkin di saat teman-temannya lagi sibuk, dia cuman asik-asik duduk-duduk, santai-santai, nggak membantu. Nah, bagaimana kalian menangani situasi tersebut? mungkin bisa jawab dulu. Ya mungkin dari Bu Wakil. Kalau dari saya sih, pertama itu menegur. Mm-mm. Terus tapi ada juga anggota yang bahkan sudah ditegur tapi masih ndak introspeksi diri. Iya, betul. Ada serius. Dan Terus? bagaimana cara Anda untuk menghadapi hal tersebut? Iya, Kan kalian berdua ini adalah ketua ya iya. di Tentunya organisasi ini. Bagaimana? kalian punya apa ya? Peranan penting Ya peranan penting gitu. seperti apa itu? Kalau misalnya sudah saya tegur, itu biasanya kan kalau ndak mau mendengar atau tetap keep gitu, biasa aku tanya Zeze. Atau karena kayak pasti anggota itu berpikirnya kayak oh wakil aja, tah? Jadi kayak oh lebih baik Zeze aku tanya, mungkin Zeze lebih bisa didengar sama anggota yang Iya. lain. Gitu. Kalau dari Zesi gimana? Biasanya kan dalam kegiatan proker ada evaluasi nih. Iya, Nah. betul. Nah, di dalam evaluasi ini biasanya ada beberapa anggota kita singgung. Oh, Bukan berarti gitu. menyinggung, dipermalukan, tidak. Kita singgung tanpa Supaya bisa Supaya memperbaiki bisa diri. introspeksi Iya, diri. introspeksi Gitu. diri ya. Jadi dalam setiap kegiatan itu wajib ya namanya evaluasi. Hmm. Sebenarnya ada kadang saya berpikir untuk mengadakan evaluasi OSIS. Mm-mm. Cuma untuk saat ini tidak bisa dilakukan dulu karena ya Banyak event. banyak event. Iya sih, belakangan ini banyak banget eventnya. Kalau kata teman saya, Semandel banyak gebrakannya. Ada aja. Smile tuh ada aja gebrakan barunya gitu. Jaga gebrakan. Tapi ya bukan berarti itu dijadikan. Salah satunya tuh selalu dadakan. Ya, Iya. Bukan semandel namanya kalau ndak dadakan. Waduh. tapi ya bukan berarti itu kita jadikan keluhan itu harus Iya, dijadikan. Oh betul. iya, Semandel gitu. Mau Iya. maju, sekali maju sampai Semandel bersama kita bisa. Iya betul. Smile bersama kita bisa. Dan saya kalau boleh memberi sedikit opini karena mungkin episode kita kali ini akan dinonton oleh ibu guru dan bapak guru sekalian. Iya. Mungkin kita perlu sedikit mengevaluasi kebiasaan ini. Ketika kita memiliki sebuah agenda, itu dilaksanakan secara tiba-tiba. Karena mungkin ya ini dari sudut pandang saya, yang ditakutkan itu adalah kurangnya persiapan. Nah, Ya. bagaimana Iya, pendapat kalian betul. tentang opini tersebut? Mungkin ya sepertinya kalau menurut saya untuk kegiatan kedepannya nanti dan pesan-pesan juga untuk pengurus OSIS kedepannya, saya harap kalian memikirkan dulu secara matang. Misalnya di bulan ini bisa ndak diadakan kegiatan yang ini. Jadi memang udah direncanakan dulu secara kasar. Nah sedikit kekurangannya kadang kami tuh lupa berkomunikasi dulu sama pihak Iya. sekolah guru ya. Nah ini Jadi, pelajar Kadang pepet baru bisa iya, dikomunikasikan. tapi ini pelajaran buat teman-teman semua. Nanti pengurus OSIS selanjutnya kalau ada kegiatan
rancang dulu secara kasarnya. Nanti sudah jadi baru kita komunikasi ke pihak sekolah. Karena bagaimanapun OSIS dan pihak sekolah itu tidak bisa terpisahkan. Iya, betul Mereka harus banget. selalu saling bersinergi. Sepaket, Iya, sepaket bestie banget gitu. Seperti aku dan si dia. Aduh, dia siapa itu? Tidak bisa. Katanya jomblo. Jomblo tapi bukan berarti tidak ada. Oh, gitu. Itu Katanya mungkin Ternyata ketua OSIS kita juga banyak gebrakan. Iya, banyak. Harus dong. sangat-sangat merepresentasikan. Plot twist. Mantap. Ya, plot twist. Saya Iya. adalah presentasi semandal. Plot twist. Bisa minum ini lah. Oh, boleh gini. Kayaknya udah pada haus nih. Saya juga sih Haus. sedikit haus. Bisa mungkin sedikit rekomendasi kalau podcast selanjutnya. Weh, Oke. ngelunjak. Kita bisa minta ke ini apa namanya anjuran dari pihak sekolah. Apakah boleh? Kalau bolehnya silakan. Iya. Ya. Soalnya saya suka sekali. Aduh. Jauh salah sebut merah ya, maafkan ya. Tolong disensor ya, Tit. Oke, Dan selanjutnya. saya akan mengangkat sebuah topik yang sedikit agak berat. Iya, boleh. Tapi menurut saya ini adalah satu hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan. You need to take an advantage for this. Karena menurut saya ini merupakan hal-hal yang penting setelah kita lulus nanti. Mengingat keempat dari kita ini kan sudah kelas 12. Iya, betul. Bentar lagi nih. Kita lagi lulus. Dan tahun terakhir kita di SMA. Nah, saya sedikit menyampaikan satu hal dulu. Stigma yang biasanya muncul di orang-orang pada umumnya, mereka itu selalu berpikir kalau anak-anak OSIS adalah anak-anak yang sangat ambis. Mereka mungkin itu terkesan sudah merancang masa depannya dengan baik, dan mereka itu adalah orang yang punya nilai jual ketika nanti sudah lulus. Nah, itu Iya, betul banget. nah, kan itu adalah gambaran atau mungkin pandangan yang selalu muncul pada orang-orang. Nah, saya mau bertanya, apa sih tujuan kalian setelah lulus dan bagaimana kalian mengaplikasikan nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan di organisasi ini? Seperti apa? Oke. Jawab sekarang nih. Silakan dijawab. Astagfirullah, maaf ya. Mungkin untuk saat ini ke depannya saya ingin sekali sebenarnya bersekolah di jurusan HI. International relations, right? International. Oke. Kenapa saya mau itu? Karena saya tipe orang yang menurut saya adalah orang yang diplomatis. Dan senang berdelegasi ya. Oke. Iya, Delegasi betul artinya saya bisa membuat orang berteman dengan saya dan bekerja sama dengan saya. Bahkan orang yang mungkin ya dalam tanda kutip yang tidak cocok sama saya pun saya bisa. Bukan berarti ini percaya diri ya, tapi saya tahu nilai saya. Cuma kadang ada beberapa pro kontra dari keluarga maunya saya masuk ke kesehatan. Nah, disinilah saya sebenarnya masih bimbang ya antara mau HI atau kesehatan. Tapi ya untuk saat ini saya sedang komunikasi dulu sama orang tua. Saya bisanya gini loh, saya bisanya di sini dan Iya. minta tolong jangan diarahkan di tempat yang saya tidak bisa. Jadi intinya anak-anak kita, maksudnya kita ini sebagai remaja harus memang sudah menggali yang namanya potensi. Betul banget. Sedikit kesalahan dari saya adalah ketika saya kelas 11 saya kadang lupa, saya mau kemana? Baru sekarang betul. kepikiran sebenarnya. Betul banget. Karena saya dulu terlalu fokus bilang, harus memenuhi ekspektasi orang tua. Tapi makin kesini saya tahu bahwa yang jalan itu saya, bukan Iya, orang tua betul. saya. Jadi memang kita perlu kebebasan dalam menentukan Untuk masa depan pilihan, kita ya. sendiri. Betul. Kalau dari Fitri? Seperti apa itu? Sepertinya sama kayak Zeze, minatku itu di kesehatan. Cuman lebih ke ndak berani ambil kedokteran. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa tidak berani? Karena- Apa yang menjadi tantangan atau menjadi halangan? Lebih ke saya tahu potensiku sih sebatasnya sampai mana gitu, kayak aduh kayaknya ndak bisa Kak deh sampai situ. Jadi lebih ke bawahnya aja sih, di bawah sedikit kayak kesehatan masyarakat atau gitu. psikolog gitu. Itu Ji dua sih. Ya. Jadi ini sedikit pesan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ketika kita sudah di fase-fase akhir di masa-masa sekolah, yang mungkin bisa saya sampaikan itu adalah pentingnya untuk selalu berefleksi diri dan Betul. melihat potensi diri yang kita punya. Karena ketika kita tahu potensi maksimal yang kita punya dan kita
selalu berusaha untuk mencari jalan untuk memaksimalkannya. I mean like your potential will grow exponentially, like going higher, and even further. Ya, Betul jadi itulah banget. mungkin yang bisa saya sampaikan ya ke Iya. teman-teman sekalian. Nah, bagaimana? Ini. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup segmen BBS episode kali ini, karena tak terasa ternyata Fitri dan Zeze udah menemani kita lebih dari 20 menit Menit, nih. ya, betul. Oke. Udah terasa Nah, nih. udah terasa ya saking asiknya gitu ya. Oke. Apa nih suka dukanya selama menjadi OSIS? Dan juga apa memori yang paling berkesan Iya, selama betul kalian banget. menjabat dan menjalankan organisasi ini selama masa jabatan kalian? Mungkin dari suka duka, yang mana dulu ini? Suka Boleh atau dukanya? sukanya atau dukanya juga terserah. Sukanya yang pertama, saya berkenalan dengan banyak orang. Betul. Saya menemukan beberapa orang-orang yang sefrekuensi dengan saya, orang yang baik, bahkan Bahkan dari luar sekolah. dari luar sekolah, banyak sekali. Terus kedua, ada pengalaman yang seandainya saya tidak masuk OSIS, saya tidak akan dapatkan. Iya, betul banget. Contohnya, saya dulu tidak tahu apa itu bazar. Jujur, saya tidak tahu itu bazar. Bazar apa itu? Dan saya ingat sekali, saya juga tidak akan tahu bagaimana rasanya jadi waiters. Jadi dulu sebelum jadi ketua OSIS, saya langganannya waiters. Oh, Jadi gitu. pas bazar itu pasti cari Zeze mana Zeze, Zeze mana Zeze, waiters. Ya, terus kedua, kalau dukanya ya, yang sedikit sedih di sini sebenarnya, jujur kadang jadi ketos itu agak berat karena Iya, betul. ada tekanan sosial dari orang-orang. Orang berpikir begini, ketos itu orang yang sempurna, Harus bisa pintar, segalanya. bisa segalanya, cerdas, bahkan pokoknya harus perfect lah. Tapi kadang mereka lupa bahwa ketos itu juga manusia. Iya, betul. Jadi ya kadang yang dukanya itu adalah tekanan dari orang-orang. Tapi bukan berarti itu buat saya down ya. Itu justru jadi semangat bahwasanya oh berarti ada potensi yang bisa saya gali Iya, betul banget. dari tekanan-tekanan orang-orang lain. Gitu. Kalau dari Fitri? Seperti apa? Sukanya itu kayak lebih banyak ketemu orang-orang hebat dan ternyata kayak wah banyak lebih hebat dari saya dan itu sebenarnya membuat kayak aduh insecure kan, tapi kayak lebih kayak wah harus bisa kayak Iya, bisa kayak mereka gitu. dijadikan motivasi gitu. Terus saya juga dulu ndak tahu apa itu surat-suratan, kayak kop surat, LPJ, dan ndak saya sangka kayak sesusah itu susun LPJ. Betul. Saya trauma loh. Itu terus dukanya lebih ke susah berkomunikasi sama anggota, beda pendapat sama pihak sekolah, itu sih lebih susah menyamakan Iya, betul. gitu. Oke, Ya. ada pesan nggak buat Iya, ada pesan nggak calon OSIS berikutnya? periode 2025-2026 berikutnya? Oh iya, sebelumnya saya juga meminta maaf dulu untuk teman-teman yang nonton sebagai calon anggota pengurus baru. Maaf ini tesnya diundur-undur terus ya. Karena belakang ini kita lagi banyak event dan kita kasih istirahat dulu anggota-anggota. Karena kita juga butuh istirahat. Iya. Pokoknya untuk mau daftar OSIS MPK tunggu infonya. Oh ya, pesan-pesannya saya lupa. Maafkan ya. Nggak apa-apa. Pesan saya terhadap teman-teman yang bakal jadi pengurus, bahkan the next me and Fitri. Iya, betul. Wow. Siapa nih kira-kira ya? Aduh. Jadi pesan saya itu kalian harus semangat. Kenapa? Karena kalau kita tidak semangat tidak ada motivasi. Kedua, Kuat mental. ya kuat mental. Terus kedua, jangan utamakan egoisme. Iya, betul. Karena dalam organisasi ketika egois itu akan runtuh. Jadi memang di dalam organisasi kita diajarkan yang namanya berpikiran dewasa. Jadi jangan takut juga keluar dari zona nyaman. Terus menggali potensi kalian, karena saya tahu orang-orang hebat itu adalah orang yang lahir dari rasa suka duka yang banyak. Ya. Betul banget. Dan Iya. mungkin sedikit menambahkan orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang hadir dari rasa keingintahuan yang tinggi. Betul. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa sekali, hebat ya narasumber kita ini. Ya, hari ini banyak sekali pesan-pesan penting yang Iya. dapat kita petik ya teman-teman. Betul banget. Oke, terima kasih kepada Sobat 8 yang udah setia nontonin sampai akhir. Ya, tetap tungguin episode-episode podcast berikutnya. Baik, saya Ainun dan
Saya Arsya. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya.